أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول لنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام شهدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semuanya kuburna muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat musyrikin al-awdina al-mughriqina ibadiha wa bariha وصلنا بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا بسببه. Silahkan sebutkan almarhum yang telah memberikan susunan. وإلى روحي وإلى روحي سهيل بيتي غفر الله ذنوبهم وسهل الله عيوبهم واغفر لهم وارحمهم واعف عنهم شهر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan
rahmat dan hidayahnya kita senantiasa bisa menggerakkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat subuh berjamaah dilanjut dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, selalu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momentum ini adalah momen yang paling dinanti-nanti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita memaksimalkan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang istimewa, Ramadan perbaikan diri kita. Kalau kita ingin memperbaiki Ramadan tahun ini lebih baik, kita punya catatan Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya kita tidak menghatamkan Al-Quran, maka Ramadan tahun ini kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ramadan tahun kemarin kita banyak melalaikan perintah Allah, terutama sholat tarawih, tidak full melaksanakannya di masjid. Tahun ini kita berusaha memperbaiki catatan-catatan Ramadan tahun sebelumnya. Kalau kita tidak punya catatan Ramadan sebelumnya, dan kita tidak akan ada perbaikan Ramadan tahun ini, sia-sia. Maka perlu adanya memperbaiki Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman sehingga iman kita stabil. Pertama, pekan Ramadan masih stabil iman kita. Pekan kedua Ramadan iman kita makin menurun. Pekan ketiga Ramadan iman kita bukan makin menurun, makin turun. Pulang kampung ya. Maka iman kita masih iman suasananya lagi keadaan baik-baik saja, isi dompetnya, maka imannya masih kuat, masih ada. Ketika suasananya dompetnya tipis, maka keimanan kita makin menipis. Begitu ya? Iya. Tapi minimal Ramadan ini 1 bulan penuh iman kita tidak naik, tidak turun, stabil aja. Ya, istiqomah. Kata Nabi, kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah. Jadilah kalian orang yang senantiasa mencari istiqomah, bukan mencari karomah. Kemuliaan bisa dicari di dunia, mulia di hadapan manusia, tapi belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menghafal Al-Quran atau mencari ilmu Allah bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk dipuji sama manusia, untuk menjadi hamba
yang tidak ada keistimewaan di hadapan Allah, tetapi di hadapan manusia. Menghafal Al-Quran, niatnya ingin jadi imam hafiz Quran di Masjidil Haram, dipuji sama manusia, itu mulia di hadapan manusia, tapi belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah istiqomah walau sedikit, tapi berturut-turut, mulai dari tilawah Al-Quran, ya, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Ramadan ini berlalu dan kita merasa menyesal, ya, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini belum maksimal, itulah keinginan kita di bulan Ramadan ini tidak diawali dengan niat ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa, kita harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimatikan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita bersama Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat subuh atau kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kuliah subuh pada pertemuan kali ini mungkin kita membahas tentang bacaan-bacaan Al-Quran, karena Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di mana-mana, di masjid, di mushola, di rumah, dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita hanya baca Al-Quran saja tanpa melihat bacaan-bacaan kita apakah betul apa tidak. Kalau hanya sekedar baca Quran dan hatam-hataman, oke, cepat bisa. Alhamdulillah di Masjid Nurul Jannah 4 hari ini sudah hatam Al-Quran, luar biasa. Itu berjamaah. Tapi kita perlu, ya, selama Ramadan ini meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang senantiasa membaca Al-Quran banyak lahnul jalinya, atau kesalahan yang berat. Karena bacaan Al-Quran itu ada 2. Yang pertama, ada bacaan Al-Quran yang lahnul jali, kesalahan yang berat. Kesalahan yang berat itu contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bacanya Alhamdulillah, Alham, menggantikan huruf H menjadi huruf H. Itu adalah lahnul jali, kesalahan yang berat, fatal, sehingga menimbulkan arti yang berbeda. Lalu yang kedua ada lahnul khofi, kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan seperti mengurangi dengung. Contoh, Inna a'tayna. Dengungnya hanya sedikit. Seharusnya dengungnya agak panjang. 4 harokat. Inna
inna, jangan mengurangi inna, kan sedikit. Dan itu tidak merubah arti Al-Quran, inna sesungguhnya. Dia mau dengungnya sedikit, mau panjang, tidak mengurangi, tapi itu tetap kesalahan yang ringan, gak apa-apa. Ataupun mengurangi ikhfa, dengung. Contoh, faman ya'mal atau min qablikum, dia mengurangi dengungnya, min qablikum gitu. Sedikit ya, dengungnya sedikit pelit misalkan. Nah, itu kesalahan yang ringan, tidak apa-apa. Asalkan tidak lahnul jali, kesalahan yang fatal yang menimbulkan arti itu berbeda. Tapi menurut jumhur ulama, mau dia lahnul khafi, mau dia lahnul jali, tetap kesalahan. Kalau sehari-harinya dia lahnul khafi terus menerus, maka akan banyak bertumpuk kesalahannya. Maka ketika kita baca Al-Quran, minimal ya kita berhati-hati mengurangi, meminimalisir kesalahan lahnul jali. Alhamdulillah di Masjid Nurul Jannah ini setiap sore ya Pak Haji ya, ada datang anak-anaknya. Nah, nggak apa-apa. Walau satu orang, walau dua orang, ajarin ya panjang pendeknya. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa, makanya seumur hidup gitu ya, selama Allah masih diberikan kita kesempatan hidup, maka mari kita luangkan waktu untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita sehingga kualitas bacaan kita lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan Al-Qur'an di sini saya akan membahas seperti biasa Ramadan kemarin, bacaan ghurib ya. Kalau tajwid mungkin bapak-bapak yang sudah bisa baca Al-Quran sudah mengerti. Nah, ini bacaan-bacaan ghuribul Quran. Apa sih ghuribul Quran? Ghuribul Quran itu adalah bacaan yang tidak biasa ya, atau jarang ditemui dalam Al-Quran. Mungkin aneh gitu ya, saat baca kok belum pernah diajarkan. Nah, itu bacaan ghuribul Quran. Ada berapa bacaan ghuribul Quran? Banyak. Yang pertama, ada bacaan ismam. Ismam itu bibir mencucu atau moncong. Di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contoh di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Mulutnya ketika man tengah-tengah monyong, manna. Jadi jangan manna, tidak ada ismamnya, tidak ada monyongnya. Kalau dipraktekkan, kalau belum terbiasa, biasa ya, man gitu. Nah, kita usahakan, kalau kita tahu itu bacaan ismam, di Al-Quran ada tulisan ismam. Ya, di Quran manapun ada tulisan ismam. Manna di atas nunnya, manna. Maka praktekkan bacaan ismam itu.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu. Manna. Coba praktekkan. Manna tengah-tengah man monyong, dengung lagi. Manna nah gitu. Surah Yusuf ayat 11 juz 12. Hafalkan tuh. Pulang dari masjid, surat Yusuf ayat 11 juz 12. Tandain. Oh, Yusuf nih, saya baru tahu berarti ya, gitu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di Al-Quran hanya ada satu saja, itu aja ismam di surah Yusuf. Selain itu nggak ada. Mau nyari ke surat yang lain nggak ada. Maka tandain Quran kita pakai stabilo. Oh itu ismam. Praktekkan bacaan ismam. Ini jarang-jarang ya. Bacaan ismam itu dipraktekkan dengan sesuai yang dibacakan oleh Rasulullah. 15 aja. Man'ala. Kalau nggak pasti praktekkan. Makanya perlunya kita hati-hati dalam membaca Al-Quran. Nah kalau tadarus kita di rumah masih belum surah Yusuf, nah tandain surat Yusufnya. Itu yang pertama, ismam. Itu bacaan gharib. Kemudian yang kedua, bacaan gharib adalah imalah. Imalah itu adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Itu adalah imalah. Contoh. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang jadi contoh adalah majriha. Aslinya majruha, dimiringkan. Jadi majriha. Nah, kita doa naik kendaraan sudah diajarkan. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafur. Ya, itu sudah diajarkan majriha. Berarti sudah paham ya. Itu adalah bacaan imalah. Bacaan apa? Imalah. Memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Wadduha. Jadi wadduhi. Tapi jangan itu mah. Ya. Umumnya aja wadduha. Hanya satu aja. Imalah yang di Al-Quran kita itu tandain. Surah apa tuh? Hud. Ya. Surat Hud. Tandain tuh surat Hud. Ada. Majroha. Jadi majreha. Itu aja. Di surat ini nggak ada. Jangan diimalah-imalahkan semua. Waduha jadi waduhe, walail ida saje, mawada. Belum ke sana. Ya. Tapi majreha dulu. Majroha jadi majreha. Kalau nggak tahu mah itu pasti Bismillahi majroha wa mursaha. Ya, kalau nggak tahu. Kalau kita tahu, praktekkan. Majroha jadi majreha. Itu adalah imalah yang kedua. Yang ketiga,
bacaan goribul Quran di Al-Quran adalah saktah. Apa? Saktah. Apa itu saktah? Saktah itu berhenti sejenak, sekedar satu alif atau sekedar dua harokat, berhenti sejenak, jadi patung. Sekedar dua harokat saja. Contohnya ada 4 di Al-Quran, ada 4 saktah. Yang pertama di surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti. 'Iwaja qayyima. Ketika ja itu berhenti. Jangan langsung 'iwaja qayyima, ataupun tidak ada saktahnya. 'Iwaja, lalu ngambil napas, qayyiman liyundhira ba'san syadida. Nah, itu tidak disaktahkan. Saktahkan. Di Al-Qur'annya di situ ada tulisan saktah, berhenti. Itu kan ayat 1 sampai 2. Yang saktahnya ayat 1. Iwaja. Maka berhenti pas di iwaja, lanjutkan. Lanjutkannya tanpa harus bernapas dulu. Maka tadi saya contohkan dipotong dulu supaya kuat. Kalau nggak dipotong kan ayat 1 ke ayat 2 lumayan panjang. Maka dipotong dulu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Berhenti. Ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Gitu. Jadi jangan gini. 'Iwaja qayyima, ambil nafas, nggak boleh. Sakta itu berhenti, tidak boleh ambil nafas, berhenti sejenak, sekedar satu alif atau 2 harokat. 2 harokat itu mungkin 2 ketukan. 'Iwaja qayyima, mulutnya harus berhenti sesuai huruf yang disaktahkan. 'Iwaja di situ saktahnya huruf ja. Maka ja, ketika ja jadi patung. 'Iwaja qayyima. Jadi jangan 'iwaja qayyima. Nah, itu mah belum saktah. Yang dimaksud saktah itu berhenti, sudah jadi patung ketika ja. Tergantung saktahnya. Nah, ini surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Silakan Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan saktahnya ya. Di rumah tuh surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2, tandain. Pakai stabilo. Ketika baca saya harus bisa mensaktahkan. Itu yang pertama, saktah. Ya. Yang kedua, saktah di dalam Al-Quran adalah surah Yasin. Nah, ini nih, surah Yasin yang sering dibaca setiap sepekan sekali di hari Jumat, di malam Jumat. Coba lihat lirik di surah Yasin itu ada saktah. Di ayat berapa? Ayat 53, juz 23. Min mawqadina hada, min mawqadina hada, yang disaktahkan itu adalah huruf nun. Maka ketika nun, ketika na, min mawqadina hada, berhenti. Jadi jangan min mawqadina hada wa ma, itu tidak disaktahkan. Padahal sudah jelas mau di apa majmu atau mau di Yasin yang kecil itu pasti ada tulisan saktah, ada tulisan saktahnya. Kalau tidak ada tulisan saktahnya berarti itu kelupaan yang nyetaknya. Biasanya setiap Al-Quran
itu pasti ada tulisan saktah. Nah, saktahnya di surah Yasin ayat 53 juz 23. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yasilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada. Atau kalau mau lanjut hadanya langsung ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau pas quote-nya pas sampai hada berhenti nggak apa-apa. Hada lanjut ya. Nah, itu yang kedua, saktah yang kedua surah apa? Yasin ayat 50 berapa? 53 juz 23. Yang ketiga, saktah yang ketiga adalah di surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 20 berapa? 9. Ayat 27. Contohnya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Jadi yang jadi contoh wa qila man di situ berhenti udah. Wa qila man raqa man jadi patung ketika man. Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Itu lanjutannya. Yang jadi catatan lingkari adalah wa qila man raqa. Di saktahnya di atas nun man raqa. Itu paling mudah. Kalau wa qila man paling mudah karena ayatnya pendek dan bisa napasnya tuh bisa, nggak harus alasan napasnya pendek sehingga nggak kuat kalau disaktahkan. Nah, kalau Al-Qiyamah tidak ada alasan napasnya pendek karena ayatnya juga pendek. Wa qila man raqa. Nah, gitu. Coba sama-sama. Wa qila man raqa. Sama-sama tuh 2 3. Wa qila man raqa. Jangan terburu-buru dulu. Yang penting pakai ketukan 2 harokat ya. Wa qila man raqa. Atau pakai ketukan tangan enggak apa-apa. Man 2 kali. Kalau bacanya cepat wa qila man raqa. Boleh, tergantung ketukan tempo bacaannya. Kan ada bacaan kun tuh ada yang tahqiq pelan tapi tahqiq bagus. Ada yang tartil. Tartil itu bacaannya itu bagus, indah, tajwidnya tertata rapi ya. Tartil itu bukan berarti bacaannya bagus tapi tajwidnya tidak bagus. Itu bukan tartil. Tartil itu pokoknya enak didengar dan juga nyaman aja didengar, enak terus, ingin terus diputar. Itu tartil. Beda dengan yang bukan tartil. Jadi pelan-pelan. Kalau temponya pelan berarti ketukannya pelan. Kalau temponya cepat berarti cepat. Wa qila man raqa. Kalau temponya lambat wa qila man raqa. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saktah yang di Al-Qur'an adalah surah Al-Mutaffifin. Nah, ini juz 30. Ayat 14 juz 30. Contohnya kalla bal
Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang jadi contoh adalah kalabal, balron, balron. Balnya bal. Ketika bal, lidah kita ke atas. Kalabal, bal. Udah diam di atas. Jangan kalabal. Rona, jangan. Karena saktah, berhenti, memberhentikan makhrajnya. Kalabal. Rona ala. Itu. Ketika saya belajar, guru saya itu selalu melihat mulut saya. Kalau saktahnya mulutnya bal, lidahnya tidak ke atas, salah. Itu bukan saktah. Harus lidahnya, karena kan bal lam itu kan lidahnya ke atas. Yang ujung lidah bal ke atas, ditahan bal. Kalau tidak ke atas, langsung turun lagi. Kalabal. Rona, itu belum saktah. Yang disebut saktah itu berhenti di makhraj yang disaktahkan. Kalau di surah Al-Mutaffifin saktahnya huruf lam sukun, kalabal. Rona. Kalau di surah Yasin saktahnya nun. Kalau di surah Al-Qiyamah saktahnya nun. Kalau di surah Al-Kahfi saktahnya huruf jim. Nah, itu ya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan saktah ya. Yang 4 ini, yang pertama di surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2, juz 15. Yang kedua di surah Yasin ayat 53, juz 23. Yang ketiga di surah Al-Qiyamah ayat 29, juz ayat 27, juz 29. Yang keempat surah Al-Mutaffifin ayat 14, juz 30. Itu ya, bacaan-bacaan gurib yang memang jarang ya diketahui. Mungkin kita selama membaca Al-Quran berhati-hati makhrajnya, berhati-hati panjang pendeknya, tajwidnya. Tapi kita perlu juga bacaan-bacaan yang tidak jarang diketahui, itu bacaan gharibul Quran. Mulai dari ismam, imalah, saktah, dan yang terakhir bacaan gharib adalah tashil, meringankan bunyi hamzah yang kedua. Itu namanya tashil. Contoh di surah Fussilat. A'jamiyu jadi a'jamiyu. Jadi bukan gitu. A'jamiyu. Jadi ringan bacaannya. Itu tashil. Tashil di surah Al-Fussilat, di surah Fussilat ayat 44 maksudnya. Fussilat. Itu. Jadi ada berapa tuh? Ismam, imalah, saktah, tashil. Apa? Ismam, imalah, saktah, dan tashil. 4 itu harus tahu surat apa, ayat berapa, dan praktekkan. Hanya sedikit saja bacaan saktahnya, hanya sedikit kita praktekkan. Baca yang paling mudah bacaan ini apa? Imalah, majroha jadi majreha. Itu paling mudah. Yang paling sulit ismam, la ta'manna. Itu bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Begitu. Itu ya. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya, bacaan gharib-gharib yang sebetulnya bukan hanya itu aja, tapi yang paling pokok bacaan gharibul Quran yang harus kita ketahui, yang tidak tahu, yaitu ada 4: ismam, imalah, saktah, dan tashil. Selain itu banyak, ada qawariro, ada samuda, ada salasila,
ada afain, ada ana dibaca ana, yang dibaca panjang jadi pendek ana jadi ana. Itu bacaan gharib, banyak sekali bacaan gharib. Tapi yang paling pokok adalah yaitu 4 tadi, ismam, imalah, saktah, dan tashil. Mungkin yang tadinya tidak tahu kita jadi tahu hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ketika kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga bacaan Al-Quran kita sehingga senantiasa kita berkualitas bacaannya dan senantiasa Al-Quran menjadi syafaat kita kelak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya pada diri saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, apabila ada yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa qafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.